Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nasilu darsana min qiraati kitab Kasfus Satir wa huwa syarhun li Ghamid Raddatin Nadhir wa Jannatul Manadhir li Muwaffaqiddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita di halaman 60 melanjutkan pembahasan tentang ad-dilalah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, ya, beliau membagi dilalah itu menjadi 4 tingkatan, ya, secara berurutan. Tingkatan yang pertama namanya apa? Ibaratu an-nas. Kemudian yang kedua isyaratu an-nas. Kemudian yang ketiga dilalatun nas, kemudian yang keempat iqtida'u an-nas. Ini pembagian dalam mazhab Al-Hanafiyah. Sekarang kita akan ambil pembagian dilalah, ya, menurut ghairil Hanafiyah, mazhab yang lain selain mazhab Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Abu Hanifah sendiri yang berbeda dalam masalah ini. Jadi Al-Hanafiyah membagi ad-dilalah menjadi 2 bagian utama, 2 bagian pokok. Yang pertama namanya dilalatul mantuq, ya. Pembagian pertama dilalatu al-mantuq, kemudian yang kedua nanti dilalatu al-mafhum. Dilalatul mantuq dan dilalatu al-mafhum. Sekarang kita ambil dilalatul mantuq. Ma mana dilalatul mantuq? Wa hiya dilalatul lafzi fi mahalli nutqi ala hukmil madhkur. Yaitu isyarat dari suatu lafaz fi mahalli nutqi, ketika diucapkan, ala hukmil madhkur, ya, atas suatu hukum yang disebutkan. Berarti dilalatul mantuq itu apa yang kita pahami mujarrad minal kalam, mujarrad minal lafzi, ya. Jadi apa yang kita pahami secara letterlek lah bahasa gampangnya. Dilalatul mantuq itu pemahaman secara letterlek, ya, sesuai dengan yang tertulis atau yang terdengar. Wa tanqasimu dilalatul mantuq ila qismain. Dilalatul mantuq ini dibagi 2, ya, sharih sama ghairu sharih, al-zahir wa al-zahir. Fas-sharihu huwa ibaratun nasi indal Hanafiyah. Ya, sharih itu ya ibaratun nas kalau versinya Imam Abu Hanifah. Ya, ibaratun nas itu pengertian kita adalah apa yang kita pahami langsung dari nas. Ketika antum mendengar kata uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum, antum langsung pahami jawazu al-jima' lailatul Ramadan. Ada makna ibaratun nas. Wa inda al-jumhur, ya, samauhu bi as-sharih. Wal makna sarihu min hadil ayah, maka Imam Abu Hanifah yaqul wa ibaratun nas min hadil ayah. Wa ghairu sarih yang qasimu ila maqsudin wa ghairi maqsud. Sedangkan yang ghairu sarih tadi dibagi menjadi 2 lagi, maksud dan ghairi maqsud. Ya, berarti ada istilahnya ghairu sarih maksud sama ghairi sarih ghairi maqsud. Fa ghairu sarih al maqsud lil mutakallim minal lafzi munhasirun fil iqtida' indal Hanafiyah, ya. Jadi yang sharih ghairu sharih al maqsud, ya, yang ghairu sharih yang maksud ini maksudnya, ya, untuk tarik garis ke bawah itu, ya. Ghairu sharih al maqsud itu maknanya sama dengan al iqtida' dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, al iqtida' itu apa? Yang dipahami secara syar'an. Ini namanya ghairus sharih wa huwal maqsud, gitu, ya, ghairus sharih wa huwal maqsud. Fa ghairus sharih al maqsud al mutakallim min al-lafzi munhasan fil iqtida' indal Hanafiyah wa fil ima', ya, istilahnya ada al iqtida' ada al ima'. Ima itu kurang lebih maknanya sama dengan al iqtida' isyarah maksudnya, ya. Wa yati fi bahthi masalikil illah wa ghairil maqsud yang hasna. Wa ya'ti fi bahthi masalikil illah, nanti ada di pembahasan tentang makna al-illah, ya, di mukadimah ini juga, ya, akan kita bahas apa itu al-ima. Wa ghairul maqsud yanhasiru fi dilatil isyarah al-madhkurati qariban, ya, al-madhkurati qariban. Adapun ghairul maqsud maksudnya ghairus sharih ghairul maqsud, ya. Ghairus sharih ghairul maqsud. Adapun, ya, ghairu sharih dilalatu, ya, ghairu sharih ghairu maqsud, ya, itu
yanhasiru fi dilalatil isyarah al-madhkurah qariban. Itulah yang disebut dengan istilah al-isyarah oleh Imam Abu Hanifah. Isyaratun nas itu maksudnya. Apa itu isyaratun nas? Makna yang ya, tidak jelas, yang tidak disebutkan secara ya, tersurat, tapi kita pahami dari ya, mafhum ayat tadi gitu. Wasani min aqsamid dilala ar-ra'isa inda ghairil Hanafiyah dilatul mafhum. Tadi kita katakan dilala itu ada dua, mantuq dan mafhum. Baik. Mahwa atau mahiyya dilalatul mafhum wa huwa dilalatul lafzi la fi mahallin nutqi ala thubuti hukmin ma dzukira lima sukita anhu au ala nafil hukmi anhu. Baik. Dilalatul mafhum itu artinya apa yang kita pahami dari maknanya, ya, tersirat ataupun dia maknanya secara tidak jelas, tapi bisa kita pahami seperti itu gitu. Nah, jadi dilalatul mafhum itu maksudnya ketika kita mendengar suatu lafaz, orang mengucapkannya A, tapi kita pahaminya B, karena memang makna B lah yang diinginkan oleh si pembicara. Ya, masa seperti itu dia menggunakan kata-kata kiasan gitu. Ya, dia menggunakan kata-kata kiasan dan tidak kita pahami dari teksnya, kita pahami dari maknanya. Mafhum itu kan makna artinya. Ya. Baik. Maka kalau kita lihat pengertiannya, dilalatul mafhum itu adalah dilalatul lafzi. Dia sebenarnya dilalatul lafzi. Karena dari mana antum bisa sampai kepada mafhum tanpa adanya lafaz, gitu kan? Ya, antum nggak tahu orang mau tauriyah atau kinayah kalau nggak pakai lafaz. Lafaz itu suara maksudnya yang terucap. Jadi dia sebenarnya ada dilalatul lafzi, tapi bedanya dengan dilalatul mantuq, dia itu la fi mahallin nutqi. Tidak terucap, ya, tidak terucap sini masuk juga tidak tertulis. Ya, kalau isyarat tangan nggak masuk, ya, dilalatul isyarah itu. Ya, ini berarti dilalatul mantuq, ya, itu adalah dilalatul lafzi fi mahallin nutqi. Ya, kalau dilalatul mafhum, dilalatul lafzi la fi mahallin nutqi. Ya, ala thubuti hukmin li ayyi syai' hadha. Ya, ala thubuti hukmin ay yadullu ala ayyi syai'. Yadullu ala thubuti hukmin, atas penetapan suatu hukum. Ya, ma dzukira. Ya, enggak disebutin, ya, atau hukum alladzi dzukira. Ma di sini mausulah artikan, ya, hukum yang disebutkan. Akan tetapi hukum tersebut sukita anhu, ya, didiamkan. Maksudnya apa? Enggak disebut. Ya, hukumnya enggak disebut tapi kita paham. Dari mana kita paham? Dari lafaznya, tapi ya tidak dari min tariqi an-nutqi. Ya, inilah yang disebut dengan dilalatul mafhum. Taib. Au ala nafi al-hukmi anhu. Ya, atau menafikan hukum. Gitu. Taib. Fal awal mafhumul muwafaqah wa tsani mafhumul mukhalafah. Jadi kalau subutu hukmin itu namanya mafhumul muwafaqah. Ya. Kalau nafyu hukmin itu namanya mafhumul mukhalafah. Akan antum sering dengar ini nanti mafhumul muwafaqah, mafhumul mukhalafah gitu. Mafhumul muwafaqah itu ya yang selaras dengan makna dari dalil. Nah, ketika kita mengatakan hurrimat alaikumul maitah, mafhumul muwafaqahnya adalah ya daging bangkai itu hukumnya haram. Ya, mafhumul mukhalafahnya adalah ya mafhumul mukhalafahnya berarti ya selain bangkai boleh. Ya, itu namanya mafhumul mukhalafah. Wa ya'ti tafsilul qawli fihima, akan ada pembahasannya untuk membahas ya dua mafhum ini, mafhumul muwafaqah dan mafhumul mukhalafah. Baik. Kemudian aqsamud dilalah al-mutlaqah. Ya, selesai kita dari pembagian jumhur. Ya, intinya adalah dilalah menurut jumhur dibagi dua, ya. Dilalatu al-mantuq dan dilalatu al-mafhum. Ya. Dilalatul mantuq dibagi menjadi dua, sharih dan ghairu sharih. Ya. Yang sharih ya, itu yang disebut dengan istilah dilalatu an-nas, ya. Ibaratu an-nas menurut Imam Abu Hanifah, ya, pengertiannya sama berarti. Kemudian ghairu sharih dibagi menjadi maksud sama ghairu maksud.
Dan yang kedua pembagiannya dilalatul mafhum. Dilalatul mafhum itu dibagi dua, atau bukan dibagi dua ya, terdiri dari dua gitu ya. Jadi nggak ada dilalatul mafhum pertama, dilalatul mafhum kedua. Maksudnya ada rukunnya ada dua, penyusunnya ada dua, yaitu dilalatul mafhumul muwafaqah dan mafhumul mukhalafah. Jadi kalau kita berbicara masalah dilalatul mafhum, kita nggak akan terlepas dari mafhumul muwafaqah atau mafhumul mukhalafah. Kalau Anda mengucapkan suatu lafaz, kemudian antum pahami selaras dengan yang Anda sampaikan, itu namanya mafhumul muwafaqah. Tapi kalau berkebalikan dengan yang Anda sampaikan, tapi memang itu makna yang Anda inginkan, memang itu makna yang Anda niatkan, ya, ini namanya mafhumul mukhalafah. Kalau antum pahami makna yang ketiga selain dari mafhumul mukhalafah muwafaqah, berarti ghairu mafhum. Itu bukan termasuk pemahaman. Berarti antum telah salah menafsirkan gitu. Bisa dibilang id'an nggak usah. Nah, id'an bisa. Ya, jadi katakan seperti itu. Baik. Ya. Tapi pembagian dilalah ini kan sudah kita tahu pengertian dan pembagiannya. Ya. Sekarang kita lihat pembagian secara mutlaknya. Ya, maksudnya dari sisi yang lain di sini. Kalau pembagian tadi ya, itu ada kaitannya dengan nas. Ini bedakan ya. Jadi ada dua pembagian di sini. Pembagian yang pertama yang kita baca tadi itu pembagian ketika ada nasnya. Sekarang ya, dilalah ini kita bagi kalau dia berdiri sendiri, nggak ada hubungannya sama nas-nas ini. Gitu. Ya, makanya dikatakan sini ad-dilalah al-mutlaqah. Baik. Ya, berarti kita sedang tidak membicarakan nas di sini. Ya. Coba antum lihat di halaman-halaman selanjutnya itu nanti nggak ada contoh untuk nas di situ kan? Ya, nanti ada apa namanya? Dilalah aqliyah, dilalah tabi'iyah, dilalah wada'iyah. Ya, itu nggak ada kaitannya dengan nas di situ. Ya, kenapa? Ya, karena memang kita sedang membagi ad-dilalah ya tanpa dikaitkan dengan ya, an-nas. Baik. Tapi kalau anak katakan misalkan anak bacakan antum ayat ya, Zul ayat ini begini 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 ya. Tanyakan antum apa dilalah yang antum sampaikan. Ya, sebutkan ibaratun nas yang antum pahami dari ayat ini. Antum mengatakan begini begini. Nah, itu berarti pembagian dilalah menjadi empat seperti pembagian Imam Abu Hanifah itu maksudnya. Tapi kalau yang akan kita bahas sekarang ini itu adalah pembagian ad-dilalah secara mutlak. Jadi tidak ada kaitannya dengan nas dari baik. Dan ada berapa pembagian dilalah mutlaqah ini? Dia dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama dilalah akliyah. Ya, dilalah akliyah. Wa imma dilalah tabi'iyah wa imma dilalah wada'iyah. Jadi ya, ada akliyah, ada tabi'iyah dan ada wada'iyah. Wa kullun min hadhihi salasah nau'an. Dan masing-masing dari yang tiga ini dibagi menjadi dua. Ya, dua gitu. Imma dilalatul lafdhin wa imma dilalatul ghairul lafdhi wa haka tafsil kullin minha. Baik. Awalan ad-dilalah al-aqliyah. Sekarang kita lihat dilalah aqliyah. Berarti dilalah aqliyah itu ada yang al-lafdhiyah sama ghairu lafdhiyah. Kita ambil dilalah aqliyah lafdhiyah dulu. Tidak dua ya, aqliyah dan lafdhiyah dia. Misaluha dilalatus saut ala hayati sahibihi wa wujudihi. Ketika kita mendengar ya, di luar, kita nggak lihat orangnya, tapi kita dengar ada suaranya. Nah, jadi dari suara itu ya ada dilalah yang kita pahami, ada makna bahwasanya ada orang berarti di luar itu. Nggak mungkin ada suara nggak ada orang gitu kan. Ya, secara akal otomatis berpikir oh ada orang di luar berarti karena ada suaranya gitu. Id dallana al-aqlu ala anna sahiba hadha sauti hayyun wa mawjud. Akal otomatis langsung berpikir oh di luar berarti ada orang karena suaranya ada dan orang itu adalah orang yang hidup ya. Laisal murad as-saut al-musajjal, bukan yang dimaksud adalah suara rekaman. Al-musajjal suara rekaman. Ini namanya dilalah aqliyah lafziyah. Jadi kita memahami makna itu dengan cara melalui akal dan melalui lafaz. Ya, akal dan lafaz. Lafaz itu maksudnya yang kita dengar, akal yang memproses gitu. Kalau antum lagi ke hutan berburu misalkan,
Ya, antum nggak lewat hewan buruannya, tapi antum mendengar suara gerakannya. Ya, di antara pepohonan, ya ada atau suara telapak kakinya misalkan berlarian. Nah, ini namanya otomatis otak berpikir, oh berarti hewan buruannya ada di situ, gitu. Namanya dilalah akliyah lafziyah. Ingat lafziyah itu kaitannya dengan suara dia. Kemudian dilalah yang kedua, dilalah akliyah yang kedua, dilalah akliyah ghairu lafziyah. Kalau tadi lafziyah, ini ghairu lafziyah. Contohnya dilalatud dukhon 'alan nar. Ini berarti selain suara, gitu ya. Kita memproses informasi, akal itu berpikir, memprosesnya tanpa perantara suara. Selain suara berarti visual maksudnya. Ya, kalau dilalah akliyah lafziyah tadi itu kan kaitannya dengan suara, audio. Ya, kalau ghairu lafziyah berarti visual. Ya, berarti termasuk juga sentuhan sebagainya. Contohnya, ya kalau ada asap, ada api. Kita nggak lihat apinya, kita cuma lihat asap dari kejauhan. Akal langsung otomatis berpikir, oh di tempat tersebut ada api. Padahal kita nggak dengar apa-apa kan, cuma ngelihat doang. Karena masukannya, input yang masuk ke otak itu berupa visual sekarang, bukan audio. Ya, kalau antum tadi masih kurang jelas mana dilalah, di sini bisa antum pahami. Ketika antum melihat ada asap, ya, otak langsung berpikir, memproses informasi masukan tadi. Apa masukannya? Visual. Otak memproses, ya, keluarlah outputnya berupa dilalah. Ya, dilalah. Apa dilalahnya? Dilalahnya di tempat itu ada api. Gitu. Taib. Wa dilalatul asar alal muassir, atau ya dilalah asar artinya pengaruh atau bekas sesuatu atas yang memberi bekas. Kalau antum jalan, kemudian di atas tanah ada bekas telapak kaki, berarti apa yang antum pahami di situ? Nah, berarti dilalah atas adanya muasir di situ. Ya, kalau ada telapak kaki berarti ada yang jalan dari tadi gitu. Ya. Wadilatul alam ala mujidihi wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga dilalah alam ini. Alam ini ibaratnya bekas telapak kakinya Allah di atas padang pasir. Ya. Ya, orang Arab mengatakan ya bekas telapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan di atasnya. Ya, makanya adanya alam semesta ini adalah yang merupakan asar yang ya Allah ciptakan, ya, yang Allah sebagai muasirnya ciptakan di situ. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Tuhan itu ada? Ada, karena alam ini ada. Gitu. Ya, baik. Itu ad-dilalah al-aqliyah. Dan yang kedua ad-dilalah at-tabi'iyah. Ya, berarti tabi'iyah ini juga dibagi dua, tabi'iyah lafziyah sama tabi'iyah ghairu lafziyah. Tabi'iyah lafziyah ini lebih kepada tabiat kebiasaan, ya. Kalau akliyah tadi adalah apa ini hasil pemrosesan dari akal atau logika. Kalau dilalah tabi'iyah ini dia ya, secara natural, ya, secara natural. Contohnya misalkan dilalah tabi'iyah lafziyah, contohnya ya, dilalatul anin alal alam. Ya, al anin artinya suara rintihan. Kalau ada orang merintih, yang kita pahami pasti dia kesakitan, merasakan al-alam gitu. Ya. Nah, ini namanya dilalah tabi'iyah. Tabi'iyah itu maksudnya biasanya. Biasanya orang merintih itu kesakitan. Ya, dan dari mana? Apa maksudnya? Inputnya berbentuk apa di sini? Suara rintihan. Audio kan? Makanya dinamakan tabi'iyah lafziyah. Jadi kalau memahami dilalah tabi'iyah lafziyah, pahami kata per katanya. Dilalah yaitu apa hasilnya. Kemudian tabi'iyah itu ada kaitannya dengan insting, dengan biasanya begitu gitu. Lafziyah berarti berbentuk lafaz, bentuk audio. Kemudian lawannya dilalah tabi'iyah ghairu lafziyah, berarti inputannya tidak berbentuk audio, ya, bisa bentuk visual atau yang lainnya. Contohnya ya dilalatu hamratil wajhi alal khajal wa safratihi alal wajal. Ya. Misalkan ada orang mukanya merah, yang kita bisa pahami di situ adalah dia sedang malu atau sedang marah, ya, menguning atau memerah, itu tanda dia sedang malu atau sedang marah. Ya. Masukannya di sini berupa apa? Ada suara nggak di situ? Ada. Masukannya ada visual di sini. Nah, makanya dinamakan dilalah tabi'iyah ghairu lafziyah, tidak berbentuk lafaz, tidak ada suara di sini. Baik.
Kemudian ya, ad-dilalah al-wad'iyah. Ya. Yang ketiga adalah ad-dilalah al-wad'iyah. Ya. Al-wad'iyah itu artinya sesuatu yang ditetapkan. Berarti istilahnya itu kayak pakem. Mana istilah pakem? Pakem yang disepakati lah gitu sama orang ya, secara ya, norma sosial orang mematuhi aturan, tidak kasat mata, aturan tidak tertulis gitu. Ya. Nah, itulah kurang lebih mana yang paling dekat dengan kata wad'iyah. Jadi dilah wad'iyahnya sama, dia juga dibagi menjadi dua, lafziyah sama ghairu lafziyah. Kita mulai dari yang ghairu lafziyahnya. Ya. Kita akhirkan yang lafziyahnya nanti di bawah. Dilalah wad'iyah ghairu lafziyah. Ya. Dilalah wad'iyah yang ghairu lafziyah berarti masukannya tidak berbentuk audio. Contohnya adalah dilatul khutut ala ashabiha wa dilatul isyarat ala ma'aniha. Nah, dilatul khutut ala ashabiha. Ya. Adanya khutut garis ya. Kalau di jalan atau di atas pasir itu ada garis atau telapak kaki, nah, berarti ada yang berjalan, ada yang punya kaki jalan di situ gitu kan. Wa dilatul isyarat ala ma'aniha atau makna dari isyarat atas maknanya. Kalau antum jalan ya, kemudian lihat di pinggir ya, di sebuah gang ada ya, simbol ya, bulat, kemudian ada huruf S di situ ya, nah, berarti itu maksudnya ya stop, atau ada P, huruf P yang dikasih garis miring ya, maksudnya dilarang parkir. Nah, ini namanya dilalah wad'iyah ghairu lafziyah. Siapa yang pertama kali buat simbol P itu nah, maksudnya adalah nggak boleh parkir? Kita nggak tahu siapa yang pertama kali meletakkan kan, tapi semua orang paham ya, karena ada orang yang menetapkannya di awal dulu, kemudian dia menjadi suatu hukum yang tidak tertulis yang dipahami oleh masyarakat secara umum ya. Jadi kalaupun ada orang yang nggak paham P itu maknanya apa ya, itu jumlahnya sedikit sekali gitu ya. Anak kecil pun tahu kalau P itu maksudnya dilarang parkir gitu dan seterusnya. Baik, ini namanya dilalah wad'iyah ghairu lafziyah. Jadi paham antum bedanya dilalah wad'iyah sama tabi'iyah. Ya. Ya tabi'iyah itu biasanya ya begini. Jadi lebih kepada insting, kepada sifat naturalnya manusia gitu. Ya. Kalau wad'iyah ini kan bukan sifat naturalnya manusia bikin simbol P itu, tapi dibuat-buat gitu ya. Ya hasil imitasi lah gitu, inovasi. Ya, itu namanya al-wad'u atau al-muwadha'ah. Li'anna hadhihi urifat an tariqil muwadha'ah wal ittifaq. Nah, itu dia. Ya, karena dilalahnya ini adalah hasil ya, hasil kesepakatan. Kesepakatan itu namanya muwadha'ah. Ya. Dulu orang-orang zaman dulu entah di tahun berapa mereka sepakat huruf P yang dikasih garis itu artinya nggak boleh parkir. Mereka pernah sepakati itu gitu. Fadallat ala ma'aniha al-mawdu'atu al-mawdu'atilah. Sekarang kalau misalkan kita sepakat bahwasanya simbol tanda seru itu artinya ya nggak boleh hati-hati. Orang dulu kan bikin simbol tanda seru kan artinya hati-hati kan. Kalau sekarang misalkan semua orang sepakat bahwasanya simbol garis tanda seru itu artinya nggak boleh hati-hati, kebalikan dari sebelumnya, ya, maka sah-sah saja. Ya. Intinya adalah adanya apa? Al-ittifaq ini. Ya, kalau ada al-ittifaq, khalas. Ya, berarti kita biarkan itulah dilalah wad'iyahnya. Ya, tapi bentuknya ghairu lafziyah. Misalkan, ya, siapa yang pertama kali mengatakan bahwasanya ya jempol itu ya, artinya oke misalkan. Ya, kita nggak tahu. Ini hasil ittifaq. Ya, ittifaq. Baik. Kadilalati isyaratil murur as-salas ya, ala ma'aniha, atau misalkan ya, isyaratil murur as-salas ala ma'aniha, isyarat di jalan raya itu maksudnya dia menunjukkan atas makna-maknanya ya. Isyarat yang paling umum tentunya ya, isyarat murur yang 3 itu maksudnya lampu ya, lampu merah itu ya, lampu merah, hijau sama kuning ya. Ya, 3 lampu itu kan masing-masing punya arti kan. Ya, siapa yang pertama kali mengatakan merah terus berhenti? Kenapa nggak hijau aja berhenti?
Nah, inilah namanya muwadha'ah. Sudah ada kesepakatan di zaman dahulu. Ya, sehingga sekarang kalau ada orang mengatakan lampu merah itu artinya lanjut jalan, nah, nggak bisa karena dia telah menyelisihi pendapat yang sudah disepakati. Baik. Kemudian yang dilalah al-wad'iyah al-lafdhiyah wa hiya madarul bahsi indal usuliyin. Nah, inilah yang ya, dilalah wad'iyah yang sifatnya lafziyah, inilah yang dibahas oleh al-usuliyin. Kalau tadi lampu merah sebenarnya itu kan bukan pembahasan usul fikih itu kan. Ya, itu logika, itu retorika gitu, secara akal. Nah, tapi kalau ilmu usul fikih kan kita bahas dalil. Ilmu tentang dalil ya, usul fikih itu. Maka berarti lafaz yang kita bahas ya, yang inputannya berupa tulisan ataupun suara. Itu yang kita bahas. Ya, maka itulah ya, pengertian yang akan kita baca nanti insyaallah ta'rifut dilalah al-wadi al-lafdhiyah indal usuliyin. Ya. Kitab ini memang untuk tartibnya masih kacau ya. Tartibnya masih kacau pembagian apa namanya? Taksimatnya itu. Ini nomor 1, ini nomor 2. Itu kadang masih suka rancu gitu ya. Jadi antum bisa bikin ringkasan sendiri nanti untuk taksimnya saja. Ya, pengertian nggak usah taksimnya saja. Bisa bikin bagan tasjirnya. Baik. Jadi di kesempatan selanjutnya insyaallah kita akan masuk pengertian dari dilalah al-wadaiyah al-lafdhiyah. Ya. Dari dilalah al-wadaiyah al-lafdhiyah ini nanti ya kita akan bagi menjadi 3 macam, dilatul mutabaqah, dilatul tadammun dan dilalatu al-iltizam. Ya. Kemudian kita akan masuk nanti syarat bolehnya menggunakan dilalatul iltizam, ya, kemudian jenis-jenis dilatul iltizam atau al-mulazamah, ya, kemudian barulah terakhir nanti pembagian atau perbedaan antara dilalatul lafzi wa dilalah la bil lafzi. Apa bedanya yang inputnya dengan suara atau dengan tulisan dengan yang inputnya ya tidak dengan suara atau tulisan. Ya, selesai dari pembahasan itu barulah kita masuk ke ya mustalahat yang baru yaitu ad-dalil wal amarah. Selesai dari ad-dilalah itu. Ya. Berarti kalau kita mau ringkas pembahasan ad-dilalah ini beberapa poin utama yang kita bahas di situ. Yang pertama pengertian ad-dilalah itu apa? Ya, kemudian ya pembagian ya, jika ya ingkana ya ta'alaq bin nas menurut Abu Hanifah dan Jumhur, kemudian pembagian ya ketika dia tidak dikaitkan dengan nas, yaitu dibagi menjadi berapa tadi? Ya, dibagi menjadi 6 ya 3 ya, yang bentuk utamanya yaitu dilalah. Yang pertama dilalah apa tadi? Yang pembagian yang terakhir tadi ya, di atasnya wadaiyah apa tadi? Lafzi akliyah ya, dilalah akliyah, kemudian tabiiyah dan wadaiyah. Akliyah dibagi 2, lafziyah wa lafziyah, tabiiyah dibagi 2, lafziyah wa lafziyah. Begitu juga wadaiyah, lafziyah sama ghairu lafziyah. Dan dilalah wadaiyah lafziyah itulah yang merupakan pembahasan kita. Jadi yang lainnya sudah lupakan. Itu hanya untuk memperjelas saja. Pembagian yang 1 dari yang 6 itulah yang akan kita bahas insyaallah taala dalam ilmu usul fikih ini. Kita akan mulai nanti diawali dengan pengertiannya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.